Dok, tekanan darah saya cuman yang tensi atasnya aja yang tinggi, atau tekanan darah saya cuman yang bawahnya aja yang tinggi. Itu tetap perlu minum obat. Yuk belajar hipertensi bersama saya, Dr. Rinaldo, spesialis penyakit dalam. Kenali yang namanya isolated hypertension. Jadi tekanan darahnya yang naik hanya satu komponen, entah yang atasnya atau tekanan darah sistoliknya saja yang tinggi, itu disebut dengan isolated systolic hypertension. Kalau yang naik hanya yang bawahnya saja, jadi yang pernya itu yang tinggi tapi atasnya normal, itu disebut dengan isolated diastolic hypertension. Nah, ini pengobatannya serupa tapi tidak sama karena ya masing-masing punya perannya ya dalam hal menjaga pembuluh darah dan aliran darah di tubuh kita. Yang pertama dulu ya, jadi isolated systolic hypertension yang atasnya yang tinggi. Nah, ini sebenarnya karakteristik pada orang-orang yang lanjut usia. Jadi kalau orang yang udah umur kemudian menderita hipertensi, seringnya tuh yang atasnya yang signifikan tingginya. Jadi jaraknya tuh agak jauh tensinya sama yang bawahnya. Misalnya 170/90 atau 170/85 gitu. Jadi atasnya tinggi banget, bawahnya normal gitu. Nah, pengobatan biasanya dianjurkan ya kalau misalnya yang atasnya yang tinggi. Kenapa? Karena kalau yang atasnya tinggi ini seringkali mencetuskan terjadinya stroke atau serangan jantung. Nah, cuman ini kan yang tinggi atasnya doang. Sementara obat-obat hipertensi itu kan rata-rata menurunkan dua-duanya ya, atasnya turun, bawahnya turun. Nah, ini biasanya pengobatan dimulai dengan dosis yang lebih kecil. Jadi pelan-pelan lah naikin dosisnya. Karena kita pengennya yang atasnya turun sampai di bawah 140, tapi yang bawahnya juga jangan sampai terlalu anjlok. Karena tekanan darah diastolik itu adalah yang menjaga aliran darah ke pembuluh darah koroner, yang itu di jantung. Jadi fase diastolik dari pembuluh darah, dari tekanan darah itu yang memberikan nutrisi blood flow atau aliran darah ke pembuluh darah koroner. Jadinya nggak boleh terlalu rendah, kerendahan banget yang bawahnya. Nanti kalau nggak nanti bisa pusing, bisa nggak enak dadanya segala macam. Jadi tetap perlu diobati karena meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung, tapi pelan-pelan nuruninnya dan biasanya obatnya dimulai dari dosis kecil. Kalau soal gaya hidup saya rasa itu udah wajib lah ya. Jadi semua pasien dengan hipertensi, apakah yang isolated ataukah yang dua-duanya tinggi, tetap harus menerapkan pola hidup sehat. Sudah saya bahas di VT sebelumnya, silakan teman-teman lihat. Nah, yang kedua, yang isolated diastolic hypertension. Ini lebih seringnya yang bukan lanjut usia, jadi usia-usia dewasa muda atau remaja atau umur 20-an, kalau misalnya ada hipertensi, seringnya yang bawahnya yang tinggi. Nah, ini untuk memulai terapi, biasanya dokter akan menyarankan pola hidup sehat dulu. Jadi atur dietnya, olahraga yang bagus, kemudian juga turunkan berat badan, stop rokok, intinya modifikasi pola hidup sehat dulu. Kalau dalam pemantauan ternyata masih belum tercapai target, tekanan darah yang bawahnya ini belum turun, belum mencapai normal di bawah 90, itu kita harus lihat lagi apakah pasien dengan isolated diastolic hypertension ini punya faktor risiko yang banyak untuk terjadinya gangguan jantung atau serangan jantung di kemudian hari. Contohnya ya, misalnya dia tekanan darah yang bawahnya tinggi, dan misalnya dia merokok, kegemukan, kolesterol, jadi makin banyak tuh faktor-faktor yang bisa bikin dia kena serangan jantung. Nah, kalau kayak gitu, dan sudah gagal dengan modifikasi gaya hidup, tidak tercapai tekanan darah diastoliknya, maka tetap diberikan pengobatan. Tapi sama prinsipnya, selalu mulai dari dosis yang kecil, dinaikkan bertahap sesuai dengan toleransi pasien. Karena biasanya tekanan yang atasnya juga akan sedikit turun kalau misalnya diberikan obat. Jadi itu seperti yang saya bilang di awal, pengobatannya agak-agak serupa tapi tidak sama ya. Masing-masing ada pertimbangannya, tetap komunikasikan dokter Anda, tetap harus diusahakan tekanan darah itu selalu di bawah 140/90 untuk menurunkan resiko penyakit jantung ke depannya. Semoga bisa dipahami. Bila ada pertanyaan lanjutan soal hipertensi, langsung aja komen di bawah.